Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa. Di sini saya akan melakukan konfigurasi gateway dan proxy. Pertama-tama kita buka VMware. Lanjut seperti menginstal pada umumnya, create a new virtual machine. Pilih yang tipikal. Ini yang install letter aja. Jadinya other. Ini bebas kasih nama apa. Saya mau kasih nama proxy. Harddisknya kalian bisa minimal 2 aja. Dan customize hardware. Kalian pilih memorinya 128 biar tidak terlalu sempit. ISO menggunakan MikroTik 6.4.8 yang ini. Dan network adapter, pilih yang ke satu itu sebagai bridge. Yang kedua ini host only buat lab ke satu. Buat yang ketiga, ini juga buat lab yang kedua. Jadi settingannya seperti ini untuk customize hardware-nya. Oke, sudah kita close, lalu finish. Langsung saja mulai membuka VMware-nya. Klik A, klik I, klik N, klik Y. Tunggu sampai partisinya selesai. Enter untuk reboot. Tunggu sampai masuk ke halaman login admin ya. Login Metro OS, yang ini. Saya masukin admin, passwordnya 0. Enter. Kasih nama dulu supaya kalian tidak bingung. System identity set name. Nama saya apa? Kasih password bila perlu supaya aman. All password tadi kan tidak ada, berarti enter saja. Ini password kita yang baru. Kita masukkan. Nah, sudah. Kalau gitu kita langsung buka inbox-nya. Jangan lupa masukkan passwordnya ya. Sebelah sini. Nah, ini passwordnya di sini. Kita connect. Oke, ini untuk tampilan inbox-nya. Pertama, kita harus mempunyai DHCP client dulu. Klik DHCP client, tambahkan header 1, DNS, lalu oke. Nah, ini pastikan harus bound. Itu sudah. Lanjut ke IP address untuk masing-masing lab. Lab ke 1, beri IP address 192.168.100 tambah absen .1/24. Headernya jangan lupa di 2, header 2 ya. Nah, ini lalu yang kedua juga sama. Bedanya itu 207.1/25. Headernya juga jangan lupa. Nah, jika seperti ini, kita okekan saja. Lalu kalian pergi ke DHCP server. DHCP setup. Pilih header 2. Oke. Nah, di address to give out-nya, kita hanya butuh 100 client. Jadi, 2 langsung ke 100. Next. Nah, DNS servernya tambahkan juga yang bawahnya itu 888. Enter. Oke. Lakukan yang sama buat header 3 ya, atau lab 2. Si IP yang kita butuh cuma 100 kan, jadi 2 ke 100 aja langsung. Ini juga sama DNS servernya. Tambahkan. Oke, jika sudah seperti ini, kita pergi ke IP, ke DNS, allow remote request-nya kita nyalakan, dan serversnya kita tambahkan,
888 titik 8. Oke. Jika sudah seperti itu, kita ke firewall. IP firewall NAT. Kita tambahkan ininya src NAT. Lalu out interface-nya itu header 1 ya. Sudah. Lalu actionnya masquerade. Nah, seperti ini untuk yang pertama, yang ke satu. Sedikit kan? Ya, oke. Oke, buat yang takut apakah ini sudah ada internetnya atau belum, kita langsung ke control panel buat ngecek si header tuh dapat IP atau enggak. Sabar, ini lagi proses. Nah, ini kan IP saya tuh 107. Berarti sudah betul. Apakah CMD-nya juga sudah betul? Kalau kita tracer, ini IP saya yang harus pertama kali muncul, yaitu 107. Nah, ini sudah betul, teman-teman. Lalu kita tes yang kedua. Pastikan kalau ngetes jaringan tuh satu-satu. VMnet satunya matiin, VMnet 2-nya nyalain. Seperti itu. Jadi nggak tabrakan. Nah, itu internet ada tuh. Kita coba tracer apakah dapat 207, 192, 98, dan 207. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita lanjut saja ke settingan web proxy-nya. Pertama kita ke IP, lalu firewall, di NAT kita tambahkan yang baru. Yang ini tuh DST-NAT. DST-NAT. Nah, ini DST-NAT nih. SRC address-nya pastikan yang lab 2. 192 168 207.0 /25 ya. Untuk protokol 6TCP DST port tambahkan 80 dan in interface-nya header 3. Seperti itu. Di action kita pilihnya yang redirect to ports 8080. Kita oke kan? Nah, seperti ini. Buat settingan firewall NAT DST-NAT-nya. Ya sudah. Free ke IP lalu ke web proxy. Enable kan. Lalu webmaster ganti sama email kita. Supaya nanti kalau ada keluhan kenapa situs ini diblokir, kita bisa menghubungi si email ini gitu. CC Onis kita nyalakan, max CC object size itu 1 juta. Nah, gitu ya. Kemudian kita apply. Oke. Untuk memblokir situs HTTP, diakses, tambahkan SSH address-nya, tambahkan yang 207 tadi, si lab kedua. /25. Nah, ini DST host-nya. Nama si situs HTTP yang ingin kita blok. Jadi kita mengunjungi situs itu nggak boleh gitu. DST portnya 80. Seperti ini aja teman-teman. Oke. Nah, oke kan saja dulu. Kita tes langsung. Apakah ada ya? Kita klik. Oh ya, sebelum ngetes mencari kita hapus history dulu. Klik Ctrl plus H. Ini kita hapus delete browsing datanya yang all time. Nah, sudah terhapus. Kita bisa langsung search.
sesuai situs HTTP yang kita masukkan tadi, HTTP forever. Nah, ini HTTP forever, kita klik. Kalau agak lama ini wajar karena situsnya emang HTTP kan. Kalau masih belum bisa juga, kita bisa reboot dulu si mikrotiknya yang tadi. Kita reboot aja sekalian. Sebelum reboot, kita tambahkan dulu apa saja yang ingin kita blok. Saya sudah menyiapkan beberapa. Ada memblokir MP3 ya. Jadi titik bintang titik MP3 itu buat memblokir MP3 ya. Terus ada lagi memblokir sebuah kata bintang wiki bintang, itu memblokir sebuah kata itu. Oh ya, dan terakhir ada redirect. Redirect ini kita membuka situs HTTP. Nah, lalu si situs itu kan nggak terbuka ya. Jadi dialihkan ke situs HTTPS. Contoh situs HTTP-nya adalah websimons.edu. Redirect tuh misalnya Facebook. Saya maunya Facebook. facebook.com. Nah, ini kita oke. Oke, sudah semua. Kita lihat. Nah, ini masih nggak bisa nih kan. Ya udah, kita ini aja. Kita reboot aja sekalian. Di sistem, pilih reboot. Do you want to reboot the order? Yes. Pilih yes aja. Lalu login ulang ya. Login ulang seperti biasa. Kasih passwordnya juga, jangan lupa. Nah, jika sudah ini, kita tes lagi ya sekarang nih ke Chrome. Apakah sudah bisa atau masih gagal? HTTP forever. Nah, ini HTTP forever, kita klik. Nah, harusnya yang bersih itu kita diarahkannya ke forbidden ya, error forbidden. Itu artinya sudah berhasil. Selanjutnya, memblokir suatu kata. Kalau salah seperti itu, kita awalannya itu harus http:// dan situs HTTP-nya nih. Onocenter .id. Nah, kan. Nih, lihat. Tuh. Forbidden. Karena ada sebuah kata wiki di laman eventnya. Klik laman eventnya itu ada sebuah kata wiki. Ketiga itu ada memblokir musik MP3. watchmood.com/mp3/haydn cello concerto D-1 titik mp3. Nah, ini berarti berhasil ya. Karena ada suatu format mp3. Jadinya error forbidden. Lanjut ini ke redirect web. Kita HTTP-nya itu web simons edu ya. web.simons.edu. Harusnya ini dialihkan ke Facebook. Nah, kalau seperti ini berarti ada salah konfigurasi. Kita lihat. Ada salah konfigurasinya nih di Simons Edu.
Lihat apa yang salah dari Simons Edu ini. IP, web proxy, akses, dan Simons Edu. Apa yang salah dari Simons Edu ini? Menurut saya ini ada di dashboardnya. Coba kita dashboardnya kita hilangkan. Seperti ini. Kalau masih salah juga berarti ada yang lain yang salahnya. Coba http web simons.edu. Salah teman-teman. Terus cari tahu dari mana ini salahnya. Apakah dari file owner-nya? Ini sudah benar redirect. Ini juga sudah betul. Berarti ada di aksesnya di web proxy tadi ini. Ada yang salah kita nih. Apakah kita salah ketik? Coba kita ketik ulang. web.simons.edu. Seperti ini. Actionnya deny. Facebook.com itu sudah betul redirect to. Oke, kalau masih belum juga ya, terpaksa kita harus gunakan cara terakhir yaitu, ya betul, kita harus reboot atau hapus history dari si webnya nih. Kita hapus historinya. Kita coba lagi ke web simons.edu. Apakah kealihkan ke Facebook? Kalau kealihkan ke Facebook berarti betul. Nah, ini salah nih. Kita coba reboot aja sekali lagi. Admin password. Ya, sudah. Kita tes lagi ya. Sekali lagi. Kalau ada yang salah berarti itu dari konfigurasinya. Coba hapus lagi pengaturannya. Kita ketikkan web Simons Edu. Oh, masih ya. Kita harus troubleshooting dulu sedikit. Kita troubleshooting dulu sedikit ya. Kita ke IP, kita ke web proxy. Apa yang salah dari si web Simons ini, teman-teman? Kenapa si web Simons ini salah? Coba kita hapus, disable. Hapus, remove. Nah. Oh iya, HTTP forever. Maaf teman-teman, saya menghapus HTTP forever-nya. Nah, ini HTTP forever ini tadi kehapus. Kiranya itu HTTP forever, padahal bukan kan. Nah, ini kita coba lagi nih. Web Simons Edu Facebook.com. Nah, ini harusnya benar nih. Balik lagi ya. Ya, harus di reboot lagi, teman-teman.
Kita ribut lagi. Biasakan kalau kalian ada kesalahan itu, troubleshooting ya, jangan diam, karena itu nilai utama dari sebuah TKJ ya. Jadi troubleshooting itu sangat penting teman-teman. Kita login lagi. Oke, bismillah ya. Ini apakah berhasil? Kita coba aja dulu. Biasakan hapus history ya. Oke, sudah terhapus. Kita coba ketik http forever. Nah, bismillah nih, gagal. Maksudnya error forbidden dari http forever-nya. Itu masih sama teman-teman. Kalau habis simulan shadow-nya bagaimana? Nah, ini habis simulan shadow-nya sudah berhasil. Sudah redirect ya, tapi http forever-nya kenapa tidak terblokir lagi seperti itu? Menarik nih. Coba lihat. Apakah saya lupa menambahkan .com? Kita coba lagi. Oh iya, lupa menambahkan com ya. Itu juga penting teman-teman. Jadi menurut saya ini konfigurasi saya sudah berhasil. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.